Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dari HKI 6A yang punya NIM C01219032 akan melakukan konseling keluarga yang dimana klien saya itu bernama Aziz Nur Rahman. Beliau berasal dari Bali yang jelas. Iya. Bali di mana? Balinya di Tabanan. Di Tabanan. Ya, beliau berasal dari Tabanan. Tidak usah berpanjang lebar demi menyingkatnya waktu. Kita langsung saja mulai konseling keluarga ini. Baik, untuk saudara Aziz, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu, nggih. Iya, Mas. Sampean nama lengkapnya siapa gitu? Baik, nama saya Aziz Nur Rahman. Nggih. Terus beliau itu sekarang apa kuliah, apa masih SMA atau gimana? Atau masih sekolah atau sudah lulus? Saya mahasiswa, Pak. Mahasiswa. Tapi sedang mengikuti organisasi di kampus saya, Pak. Oh, nggih. Berarti statusnya masih pelajar, nggih. Iya, pelajar mahasiswa. Nggih. Sampean dari mana? Dari Bali, Pak, Tabanan. Tabanan. Kuliah di Surabaya sini. Oh, lumayan jauh ya Iya, jauh. Bali ke sini. Baik, lanjut saja ya. Iya, baik. Permasalahan Anda itu seperti apa? Mungkin permasalahan yang perlu kita bahas ke depan itu apa? Jadi saya itu mempunyai masalah tentang rasa kurang, saya mempunyai masalah kayak kurang percaya diri, Pak. Kayak kalau mau mengutarakan pendapat, saya kadang-kadang malu, Pak, kalau di depan umum dan banyak orang. Iya. Berarti permasalahan yang Anda alami itu ialah kurangnya percaya diri terhadap diri Anda sendiri, seperti itu. Iya, benar, Pak. Iya. Benar sekali. Tapi biasanya saya kurang percaya diri ketika kayak ada banyak orang. Kalau sendiri dengan satu lawan satu seperti ini saya juga bisa. Iya. Berarti Anda kurang percaya diri itu ketika berada di suatu organisasi seperti itu. Iya, Pak. Iya, benar. Apa namanya? Mungkin saudara Iza Nur Rahim, Aziz. Aziz Nur Rahim itu bisa menceritakan permasalahan Anda itu dari awal. Nggih, bisa menceritakan terlebih dahulu gitu. Boleh, Pak. Menceritakan kepada saya gitu. Cerita tentang awal mula saya. Nggih, ya. Permasalahan saya sendiri. Ya, permasalahan Anda itu awalnya itu gimana? Kok sampai ada Rasa rasa kurang percaya diri itu? Jadi begini, Pak, tentu saja saya kan ikut organisasi. Oke. Nah, setiap pertemuan organisasi tersebut itu diadakan rapat oleh ketua organisasi, Ya. kayak ngebahas rencana program kerja, Ya. terus ada event-event. Akan tapi saya tuh cuma diem aja, padahal saya ingin mengungkapkan pendapat saya sendiri tentang program kerja, cara penyelesaian, problem solving. Nah, saya tuh kayak takut salah gitu loh, Pak. Oh ya. Takut salah dan takut tidak diterima pendapat saya oleh ketua rapat. Jadi saya itu kayak setiap rapat itu cuma denger aja, nggak kayak dan melaksanakan tugas, walaupun tugas itu kayak yang pada umumnya organisasi, tapi masalah umumnya itu kayak saya itu kayak takut, kayak gelisah. Terus apa tuh, selain gelisah itu kayak mau menggigil ngewel gitu loh, Pak, kaki saya.
Jadi mungkin bagaimana cara ini mengatasinya. Nah, mengenai hal tersebut, dari yang saudara ceritakan kepada saya tadi, apakah saudara itu sebelum berkumpul ke organisasi atau forum apapun itu, Anda itu mempersiapkan suatu attack jawaban atau pendapat saudara? Apakah saudara itu mempersiapkan hal-hal tersebut sebelum ke suatu forum itu? Forum organisasi saya. Oke, ya. Eh, Apakah Anda itu mempersiapkan seperti solusi-solusi yang akan dibahas gitu mungkin, atau apalah yang mau dibahas? Apakah Anda itu mempersiapkan hal-hal tersebut sebelum berkumpul? Iya. Mungkin kalau saya pribadi saya sendiri, ketika organisasi saya itu kayak ada mengatakan rapat, saya itu kayak semua membahas tentang event atau ada program ini. Saya itu kayak searching dulu bagaimana cara mengatasinya, terus atau saya mempersiapkan jalan atau solusi sebelum rapat dimulai. Kayak ada punya angan-angan kalau ingin mengutarakan pendapat itu, begitu Pak. Oh iya. Berarti Anda anggaplah mempersiapkan sebelum forum dilaksanakan. Iya. Lah, lantas gimana? Kenapa? Kenapa saudara masih tidak merasa percaya diri dalam mengutarakan pendapat saudara? Gitu Iya. ya Pak. Oke. Kenapa masih merasa tidak percaya diri gitu dalam Iya. melaksanakan rapat atau apapun itu gitu? Iya, kalau hadir itu saya kadang ada rasa cemas juga sih kalau mau menghadiri. Oh iya. Jadi kayak kalau seumpama ada ketua itu kayak yang ingin berpendapat siapa, terus saya itu kayak merasa malu dan gelisah, takut ketika mau mengungkapkan pendapat saya ketika waktu ada forum diskusi itu. Lah, yang saya tanyakan ialah tujuan saudara masuk organisasi itu apa tujuannya gitu? Tujuannya sebenarnya itu apa? Kenapa kalau dari alasan-alasan yang tadi sudah dijelaskan saudara itu kok masih malu? Jadi tujuannya itu apa gitu? Tujuan Anda, tujuan saya saudara masuk ke organisasi itu seperti apa tujuannya gitu? Tujuannya apa ya? Sebenarnya untuk melatih saya sendiri sih Pak, kayak cari pengalaman teman dalam hidup saya, kayak biar ada nggak jadi mahasiswa kuliah pulang itu loh Pak. Jadi saya perlu masuk organisasi lah biar ada perkembangan dalam mengasah soft skill saya dalam dunia perkuliahan. Jadi nggak sekedar pulangan, tapi juga saya ikut organisasi supaya saya itu juga berkembang gitu loh Pak. Tapi permasalahannya saya sendiri sih Pak. Antara dulu itu waktu mau masuk organisasi itu kayak bingung sih, yuk mau daftar apa enggak, ya daftar aja dulu, masalah yang lain enggak saya pikirin dulu. Setelah saya masuk, saya itu kayak kikuk minder gitu loh Pak. Antara masuk organisasi kayak sudah terjebur lebih dahulu kan, nggak bisa keluar lagi kan kalau udah masuk organisasi. Saya mau tanya, apakah itu organisasi tersebut benar-benar merupakan tujuan saudara? Organisasi tersebut apakah merupakan tujuan saudara mengikuti? Maksudnya gimana ya? Apakah saudara itu mengikuti organisasi tersebut itu benar-benar keinginan saudara? Gimana? Gimana ya? Tentu saja sih Pak. Namun saya kayak bingung loh. Harus
gimana memulainya. Setiap saya mau ngomong atau berpendapat itu kayak muncul rasa cemas, takut takut kayak pendapat saya itu gimana sih saya cara ngungkapinnya. Takutnya kayak nggak diterima, atau saya itu melakukan kesalahan, atau dikatakan ide saya itu kayak bodoh sekali gitu loh Pak. Jadi saya pilih diam saja. Akan tetapi saya kayak pengen lah ngungkapinnya. Kalau begitu bagus sih. Berarti itu benar, mengikuti organisasi tersebut. Berarti itu tujuan dari saudara. Maksudnya sesuai dengan basic saudara gitu. Iya. Jadi seperti ini. Apa namanya? Jika saudara itu hanya ikut dalam organisasi, akan tetapi tidak ikut serta seperti diskusi, tanya jawab, maka saudara itu tidak akan mendapatkan apa-apa seperti itu, tidak akan mendapatkan apapun gitu. Baik kalau gitu, bagaimana dengan langkah awal terlebih dahulu? Jadi bagaimana Anda mengawali hal tersebut gitu? Coba mulai dari sekarang, di setiap kegiatan sehari-hari saudara itu terus melatih diri sendiri, melatih mengambil keputusan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain seperti itu. Jadi dalam waktu singkat dan jadi Anda harus berlatih berbicara atau mengemukakan pendapat ke teman dekat ataupun keluarga terlebih dahulu. Jadi Anda harus melatih dirinya sendiri itu dengan saudara atau teman-teman terdekat Anda. Jadi Anda harus melatih di situ terlebih dahulu, melatih sedikit demi sedikit. Itu akan membantu saudara meningkatkan rasa percaya diri saudara. Jadi saudara itu mulai dari kecil terlebih dahulu, terus tambah lagi, tambah terus akhirnya saudara akan mencapai puncak rasa percaya diri saudara sendiri seperti itu. Jadi pertanyaannya gini Pak, jika saya salah ngomong gimana sih Pak? Dan pengambilan putusan saya ini diambil dalam waktu singkat. Nah, keputusan yang saya buat jika saya salah dan berakhir fatal yang tidak baik itu, apakah bukannya akan berpendapat pada semua orang Pak? Jadi makanya saya takut. Nah, itu kan sebenarnya tidak baik juga sih kalau berpendapat secara salah. Sebenarnya seperti ini ya. Apa namanya, kita ini sebagai pelajar, kita itu belajar. Jika terdapat suatu kesalahan itu wajar-wajar saja, karena manusia itu tidak ada yang benar seperti itu. Tidak ada yang benar, sekalipun dosen pun itu tidak akan benar, mesti ada kekeliruan meskipun itu sedikit gitu. Ya seperti itu, namanya juga manusia. Jika benar terus itu bukan manusia Mas. Ya seperti itu. Menurut saya, utarakanlah pendapat saudara seperti itu. Jika terdapat kesalahan itu wajar-wajar saja, dan dari situ saudara itu memperbaiki diri untuk melangkah yang lebih baik ke depannya seperti itu. Ya, menurut saya itu wajar-wajar saya karena masih dalam tahap pembelajaran seperti itu. Gitu ya Pak? Iya, seperti itu. Mas. Ya udah, baiklah Pak. Mungkin saya akan coba langkah-langkah Bapak yang tadi, dimulai dari keluarga terlebih dahulu, terus kerabat-kerabat saya, yang Bapak utarakan tadi kayak langkah awal dan disarankan oleh Bapak tadi. Ya Mas. Jadi seperti ini. Apa namanya, sampean itu silahkan mencoba terlebih dahulu ke teman-teman dekat sampean, juga ke
keluarga sampean seperti itu. Iya. Dan saya ingin melihat perkembangannya itu sampai mana gitu. Perkembangan sampean itu sampai mana. Mungkin besok sampean ke tempat saya lagi untuk melihat perkembangan saudara seperti itu. Iya Pak, baik, saya besok akan datang kemari untuk meminta saran lagi ke Bapak lagi. Kayak nanti mungkin saya sampai dari rumah akan mencoba lah, Iya. kayak tanya ke Bapak Ibu atau ke adik saya Iya, emang. tentang bagaimana sih cara ngomong biar nggak takut. Ya udah ya Pak, terima kasih Ya, atas sama-sama. sarannya untuk yang pertama kali Nggih. ini. Selamat mencoba, nggih. Iya. Ya. Ya udah Pak, saya pamit dulu. Terima kasih ya Oh, Pak. nggih. Sampai ketemu besok ya. Saya Iya, Pak. tunggu di tempat saya. Iya. Saya juga ingin melihat perkembangan saudara seperti apa. Iya. Ya. Makasih ya Pak caranya. Nggih. Saya pergi dulu ya Pak. Nggih. Baik, alhamdulillah. Sekarang akan melanjutkan konseling keluarga pertemuan kedua gitu. Jadi kemarin itu pertemuan pertama, untuk masa sini sudah ke tempat saya lagi untuk melanjutkan konseling yang pertemuan pertama seperti itu. Langsung saja untuk lebih menyingkatnya waktu, untuk Mas Aziz Nur Rahman, Aziz ya Nur Rahman. Mas Aziz Nur Rahman, bagaimana perkembangan saudara gitu? Apakah sudah melaksanakan saran-saran yang diberikan atau nasihat yang diberikan saya? Iya, Pak. Apakah Anda sudah sedikit banyak itu mempraktekkan ke teman-teman saudara, ke keluarga saudara seperti itu? Gimana? Jadi gini Pak, saya sudah melaksanakan saran yang Bapak berikan, baik itu saya mengutarakan pendapat ke orang tua saya, teman saya, dan lain-lain. Pokoknya udah saya tulis kemarin atau sudah saya ingat-ingat lah, Ya. saran Bapak di pertemuan yang pertama itu Pak. Ya. Lantas seperti apa? Lantas bagaimana perasaan saudara gitu? Apakah ada perasaan baik dari hari-hari sebelumnya gitu? Perasaannya itu gimana? Apakah sudah agak mendingan atau seperti apa? Apa masih saja seperti itu? Ya. Alhamdulillah membaik sih Pak. Namun kayaknya saya masih belum berani sih Pak berpendapat di depan umum Pak. Kayak perasaan saya itu kayak masih ada sih, kayak gelisah dan takut jika ingin berpendapat di depan umum. Kayak kaki kan itu kayak menggigil ya Pak. Itu Pak, mengawal gitu. Ya gitu Pak. Kayak kadang kayak ada keringat ketika mau ngomong itu kayak bercucuran keringat itu loh Pak. Iya. Kayak, Bisa difahami. iya. Seperti apa ya? Karena saudara sudah mengutarakan pendapat-pendapat saudara, akan tetapi mengapa saudara masih malu seperti itu? Jadi apa yang dirasa percaya diri saudara itu berkurang itu apa karena Anda memiliki PDKT-an di sana mungkin? Ya, gimana? Ada tak yang mungkin saudara suka sama seseorang di sana? Itu mungkin bisa dari hal itu, bisa juga saudara karena masih pelajar gitu, masih belajar untuk memberikan, itu bisa. Iya sih, itu kurang lebih seperti itu penyebab. Iya Pak, untuk masalah PDKT mungkin saya belum punya sih Pak, kayak belum ada yang ingin saya
PDKT. Soalnya saya sendiri juga masih malu untuk ngomong di tempat publik. Ya kemarin saya kan sudah coba kan saran dari bapak untuk berpendapat ke orang terlebih dahulu. Tapi kalau kayak kumpulan organisasi saya tuh kayak tidak mengenal semuanya pak. Jadi kayak masih malu. Walaupun saya juga masih belum ada buat niatan PDKT pak, PDKT pak. Soalnya kan saya sendiri kan masih malu untuk ngomong ke depan publik, apalagi ke hadapan seorang cewek pak. Ya memang begitu Mas Aziz. Memang seperti itu. Anda harus terus mencoba, terus mencoba. Jika Anda tidak mencoba, Anda tidak akan mendapatkan apapun. Seperti itu. Iya, tidak akan pernah bisa ke depannya gitu loh. Gitu. Jadi Mas Aziz ini harus mencoba dan terus mencoba seperti itu, agar rasa percaya diri di dalam hati Mas Aziz ini itu terus berkembang sedikit demi sedikit gitu, terus berkembang sedikit lama kelamaan Mas Aziz akan terbiasa sendiri seperti itu. Iya. Lalu terus apa yang saya lakukan Pak agar saya percaya diri saya itu kayak muncul di depan umum yang bagaimana kayak keluhan saya itu kayak keringatnya muncul, kayak kakinya itu kayak bergoyang-goyang sendiri, terus tangan itu rada menggigil gitu loh Pak. Bagaimana sih kayak agar lebih percaya diri dalam ngomong di depan umum gitu loh. Iya, saya bisa paham. Pada dasarnya Mas Aziz ini adalah orang yang siap untuk melakukan hal apapun. Jadi Mas Aziz ini sudah mempersiapkan di belakang seperti itu, gitu, dalam menghadapi apapun. Masalahnya Mas Aziz ini hanya kurang percaya diri gitu di dalam diri Mas Aziz sendiri, begitu kan? Iya Pak, benar. Iya. Saya tuh kayak selalu mempersiapkan terlebih dahulu. Jadi saya tuh nggak suka kadang dadakan itu nggak suka Pak saya. Iya, saya. Jadi kalau sesuatu yang dadakan atau saya kayak merasa tertekan itu saya sangat sulit mengungkapkannya di depan umum. Lalu solusinya kayak problem solvingnya yang Bapak kasih itu gimana sih Pak kalau menghadapi masalah itu? Sudah bagus menurut saya itu. Jika saudara memang seperti itu, sebenarnya tidak sulit untuk merubah rasa percaya diri saudara itu. Jadi tidak sulit. Saudara hanya perlu membiasakan diri gitu. Seperti contoh, saudara di kampus masuk kelas, atau di organisasi yang saudara ikutin seperti itu. Jadi saudara itu mencoba aktif di sana. Di dalam kelas saudara coba aktif di sana. Lah, lama kelamaan saudara akan terbiasa gitu. Jadi saudara akan terbiasa mengutarakan pendapat dengan percaya diri gitu. Jadi tidak ciut seperti itu. Banyak sih peluang untuk saudara, karena masalah seperti yang dialami Mas Aziz Nur Rahman ini tidak separah orang-orang lain sih, seperti itu menurut saya. Itu hanya untuk pelajar pemula ya seperti itu Mas. Jadi hal seperti itu biasa menurut saya. Banyak peluang untuk Mas Aziz merubah dirinya lebih baik, lebih percaya diri ke depannya, seperti itu menurut saya. Seperti itu. Jadi Mas Aziz hanya perlu mempersiapkan terlebih dahulu gitu, seperti menyiapkan solusi-solusi yang akan
dikemukakan seperti jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saudara mungkin seperti itu. Jadi seperti itu untuk mempermudah saudara itu menjawab atau memberikan solusi terhadap teman-teman saudara. Jadi nantinya lama kelamaan rasa percaya diri di dalam saudara itu akan tumbuh seperti itu. Jadi seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi kayak harus mempersiapkan terlebih dahulu ya Pak. Iya, Solusi betul. Masalah nanti benar atau salahnya dipikirkan belakangan. Jadi apakah benar jika saya melakukan mempersiapkan jawaban, mempersiapkan solusi itu kayak apakah akan membuat sesuatu itu akan lebih mudah Pak? Iya betul. Gini, saudara itu kan masalahnya cuman kurang percaya diri di dalam saudara seperti itu, nggih. Okay. Jadi sekarang saudara itu yang harus saudara lakukan adalah selalu yakin atas kemampuan yang dimiliki saudara seperti itu. Sebenarnya yakinlah bahwa saudara itu bisa gitu. Emang perlu motivasi dalam diri sendiri itu emang perlu gitu. Motivasi dari orang tua itu punya reaksi yang hanya sementara saja gitu. Tapi jika motivasi dalam diri saudara sendiri itu akan kekal seperti itu. Jadi akan terus tumbuh di dalam diri saudara seperti itu. Jadi pada dasarnya manusia itu semuanya memiliki kesalahan. Tidak ada yang benar seperti itu. Malah dari itu saudara itu harus percaya diri. Dan jika saya salah, itu wajar. Saudara itu bersyukur salah. Dari kesalahan tersebut, saudara itu terus belajar lebih baik ke depannya. Seperti itu. Ya. Jadi jangan ragu atas kemampuan diri saudara. Sebenarnya saudara itu cuman kurang motivasi diri sendiri gitu. Jadi mulailah terus gitu. Terus berkembang seperti itu. Mulai demi sedikit seperti itu. Oh, itu ya Pak. Iya, seperti itu. Ya. Saya juga senang sih Pak atas pendapatnya Bapak sebagai konseling saya dan saya sebagai klien Bapak. Jadi gitu ya Pak. Jadi semua orang kan pasti melakukan suatu kesalahan dan pasti juga pernah melakukan salah. Jadi kayak jangan takut atas kesalahan saya, walaupun salah, selagi itu saya melakukan kesalahan secara positif ya dan tidak merugikan lain. Iya. Menurut saya seperti ini. Ya betul seperti saudara katakan tadi, itu benar sekali. Selama itu benar dan bersifat positif, utarakan karena itu benar seperti itu. Ya seperti itu Mas. Sampean gak usah kurang percaya diri. Sebenarnya sampean itu bisa. Cuman ya itu tadi kurang terbiasa seperti itu. Sampean itu harus percaya sama dirinya sendiri selagi itu benar dan itu bersifat positif. Utarakan seperti itu Mas. Jadi seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas saran dan dorongan yang Bapak berikan kepada saya. Jadi mulai sekarang saya akan lebih percaya diri dan lebih semangat dalam setiap langkah hidup saya. Dan mungkin besok saya akan mencoba saran dari Bapak untuk melakukannya di univ saya sendiri, di kelas saya sendiri. Tadi kan kemarin di pertemuan yang pertama kan Bapak menyampaikan kepada saudara saya, teman-teman saya. Mungkin dalam pertemuan dua ini saya menangkap bahwa mungkin kayak naik sedikit demi sedikit dari seperti itu. Iya. Kan ada pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu benar sih Pak menurut saya pepatah itu. Iya seperti itu.
mungkin di sekolah dulu baru mungkin lanjutkan di organisasi. Ya. Ya. Ya itu terserah Mas Iza. Yang penting Mas Aziz ini melakukan mencoba dulu seperti itu. Mencoba sedikit demi sedikit. Seperti itu. Mungkin Mas Aziz Nur Rahman ini silahkan mencoba terlebih dahulu seperti itu, melakukan praktek langsung. Jika perlu Mas Aziz ini besok ketemu saya lagi. Saya ingin melihat perkembangan Mas Aziz Nur Rahman. Ya, saya ingin melihat perkembangan Mas Aziz seperti itu. Ya. Menurut saya perkembangan Mas Aziz ini dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua ini sudah agak meningkat sedemikian rupa seperti itu. Jadi agak banyaklah meningkatnya seperti itu. Ya. Jadi seperti itu, silakan Mas Aziz silakan pulang dulu ke rumah, lalu mempraktekkan secara langsung terlebih dahulu. Jika pertemuan kemarin kepada siapa? Keluarga. Keluarga dulu. Keluarga, sekarang naiklah mungkin ke kelas, di kelas mungkin. Ya, seperti itu. Ya udah Pak, terima kasih ya Pak atas sarannya. Mungkin saya pamit dulu Pak. Ya, terima kasih ya Pak untuk konseling pada hari ini. Saya pamit dulu. Mari Pak. Mari. Alhamdulillah. Untuk sekarang kita pertemuan ketiga. Jadi Mas Aziz Taufik, Mas Aziz Nur Rahman ini ke tempat saya lagi seperti itu untuk menanyakan perkembangan yang dialami oleh Mas Aziz Nur Rahman seperti itu. Langsung saja demi menyingkatnya waktu, untuk Mas Aziz, bagaimana perkembangan saudara untuk melakukan hal-hal yang diberikan oleh saya seperti itu? Gimana? Oh ya. Alhamdulillah Pak, ada sedikit perubahan yang mulainya Bapak menyarankan kan di keluarga terlebih dahulu dan sahabat saya. Terus saya kemarin pertemuan kedua Bapak menyarankan saya melakukannya di kelas. Jadi alhamdulillah sih ada sedikit perubahan dari komunikasi saya di situ Pak. Mas. Maksud Mas Iza itu sedikit gimana sih? Gitu. Sedikit gimana? Sepertinya masih ada hal yang mengganjal dalam diri Mas Aziz Taufik ini, seperti itu. Ada yang kurang gitu, ada yang kurang, seperti seseorang ikut lomba itu kurang semangat gitu. Gimana? Mas Taufik ini Mas Aziz ini gimana gitu? Oh iya, iya benar sekali Pak. Dengan yang Bapak sampaikan tuh kok bisa tahu ya, kok bisa tahu dia kayak kurang semangat sih Pak. Walaupun saya udah menjalankan program dari Bapak, kok bisa tahu Bapak juga? Iya, gimana ya, Mas Aziz? Jadi saya tuh bisa melihat, bisa dilihat dari wajah Mas Aziz kalau Mas Aziz ini sepertinya itu kurang siap untuk melakukan untuk mengutarakan pendapat Mas Aziz ke depannya, itu kayak kurang semangat. Jadi pendapat saya seperti ini Mas Aziz. Emang seperti itu Mas. Awal kita belajar itu emang seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit itu akan bertahap. Mas Aziz gak usah resah, gak usah gelisah seperti itu. Mas Aziz kedepannya itu lakukan apa yang harus Mas Aziz lakukan seperti itu. Jadi harus semangat, tambah banyaklah memotivasi diri sendiri seperti itu Mas Aziz. Oh iya. Jadi gini Pak, setelah gimana?
saya menjalankan saran dari Bapak Kumpirkan kemarin, saya juga udah berbicara di kelas di waktu pertemuan kedua. Oke. Saya juga mempunyai keinginan untuk berpendapat di organisasi, Pak. Udah ada keinginan, Ya. Pak. Ya. Namun apa yang terjadi membuat saya malu untuk berpendapat lagi, karena pada saat saya berpendapat di forum organisasi, saya kayak melaksanakan kesalahan lah, Pak, di waktu berbicara. Setelah itu saya merasa malu dan minder terhadap teman-teman saya, sehingga saya tidak berani muncul di depan mereka lagi, Pak, karena suatu kesalahan yang saya lakukan dalam berbicara. Nah, mengenai permasalahan tersebut, saya itu harus gimana, Pak? Oh, jadi begitu permasalahan saudara seperti Iya, itu. Pak. Udah ngomong tapi cuma ada kesalahan gitu loh, Pak. Jadi yang membuat Mas maaf, mohon maaf ya Mas Iya. Aziz, soalnya teman saya ada namanya hampir sama dengan Mas Aziz seperti itu. Jadi saya sering salah nama ya, salah bicara seperti itu. Jadi yang membuat Mas Aziz ini gelisah dari tadi itu, yang kurang bersemangat seperti itu. Iya. Iya, jadi itu masalahnya seperti itu. Iya, Pak. Jadi saya bingung, Pak. Apa yang saya lakukan nantinya, kayak udah terlanjur buat salah di depan banyak orang lagi. Jadi kayak saya itu malu, Pak. Gimana sih solusinya? Apakah Mas Taufik ini sebelum ke acara ya? Iya. Bukan acara sih, tapi sebelum ke kelas, apakah saudara sudah mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan? Iya, apakah Mas Aziz ini udah mempersiapkan seperti itu, mempersiapkan dengan mata? Waduh, belum, Pak. Ya. Saya hanya merasa ingin mencoba saja sih, Ya. Pak. Apakah saya itu bisa? Tapi setelah saya mencobanya kemarin tuh kayak saya tidak ingin berpendapat lagi, Pak, karena ya udah terlanjur ngomong salah, udah di depan umum lagi. Itu ya apa sih, Pak? Ya. Gimana Jadi solusinya? begini ya Mas Aziz. Jadi setiap orang itu pastilah memiliki kesalahan seperti itu. Jadi seperti halnya jalan itu tidak selalu turunan seperti itu. Jadi ada tanjakan seperti itu. Jadi untuk Mas Aziz ini sebagai manusia, hendaknya kita mencoba terus seperti itu. Berusaha di setiap usaha yang kita akan lakukan. Agar usaha yang tidak kita lakukan itu tidak sia-sia. Jadi Mas Aziz harus lebih keras lagi, berusaha mempersiapkan matang-matang seperti itu. Jangan hanya ingin mencoba. Ya kalau tahap pembelajaran seperti ini nggak apa-apa mencoba, tapi kedepannya Mas Aziz harus mengubah diri Mas Aziz lebih baik ke depannya seperti itu. Iya. Iya seperti itu. Iya. Setiap pengusaha yang sukses itu Mas, itu pasti merasakan sesuatu kegagalan, pasti itu. Iya. Jadi pengusaha yang sukses yang menurut Mas Aziz itu wow gitu, itu tidak semulus yang dipikirkan Mas Aziz. Jadi mesti ada kegagalan, kerugian yang dialami seorang tersebut seperti itu. Iya. Jadi pengusaha tersebut itu tidak langsung down, berhenti di situ. Gagal dia bangkit lagi sampai akhirnya mereka para miliarder itu, pengusaha yang sukses ya sampai sukses seperti itu. Jadi begitu, dia memiliki motivasi diri sendiri, dia tidak memegang perkataan orang lain. Karena jika memegang perkataan orang lain, mendengarkan perkataan orang lain, Mas Aziz ini akan seperti itu saja. Jadi tidak ada penaikan gitu. Jadi itu tergantung Mas Aziz gitu. Jadi
intinya saya itu Iya. harus tetap mencoba walaupun Iya. saya sudah gagal di awal, benar. walaupun saya ngomongnya Iya. salah, walaupun di depan umum, jadi saya akan Iya. tetap terus mencoba gitu ya Pak. Iya, harus tetap mencoba. Karena kenapa? Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, seperti itu. Oh iya ya, siap, Iya. siap, siap, siap. Kegagalan itu malah memberi hikmah untuk Mas Aziz untuk belajar lebih lebih tahu ke depannya, lebih merubah dirinya lebih baik ke depannya, seperti itu Mas. Iya. Iya, jangan beranggapan kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Malah kegagalan tersebut itu adalah awal Mas Aziz untuk melangkah lebih baik ke depannya, seperti itu Mas. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak atas saran dan dorongan dari Bapak. Mulai sekarang saya akan terus mencoba dan percaya diri agar saya apa yang saya inginkan saya nantinya tercapai Iya. dan membuahkan hasil. Iya, iya. Ya Mas. Jadi untuk sekarang bagaimana perasaan Mas Aziz sekarang? Untuk sekarang bagaimana perasaannya seperti itu? Sekarang saya Apakah sudah lebih baik atau masih belum seperti itu? sekarang saya merasa lebih baik sih Pak Nah, dari sebelumnya, karena saya termotivasi oleh dorongan dan pekerjaan yang Bapak berikan kepada saya Pak. bagus. Jadi sebelum ada perbedaan lah, sebelum saya mendapatkan saran dari Bapak, problem solvingnya Ya, saya kayak mungkin bisa lah, walaupun pada awalnya saya melakukan kesalahan dalam berbicara. ya benar. Saya yakin untuk Mas Aziz ini, Mas Aziz ini bisa untuk lebih baik ke depannya. Saya yakin Mas Aziz bisa. Terus yang saya tanyakan kepada Mas Aziz, langkah apa yang akan Mas Aziz lakukan ke depannya seperti itu? Pertama mungkin saya akan mencoba berpendapat lagi, Ya, terus di organisasi saya dan di forum-forum organisasi saya. Sebelum itu saya juga harus mempersiapkan benar-benar sih dan memahami materi yang akan disampaikan nanti. ya, Jadi kayak nanti kedepannya saya juga ingin menjadi seorang yang bisa berusaha. Nah, di dalam setiap usaha itu saya ingin mencapai, walaupun telah mencapai kegagalan beberapa kali, dan saya akan tetap berusaha Pak, ya. sesuai dengan nasihat Bapak yang diberikan kepada saya. Iya, iya, itu bisa menjadi prinsip saudara ke depannya. Jadi seperti itu. Anggaplah saudara itu memiliki motivasi diri sendiri seperti itu untuk meningkatkan rasa percaya diri di dalam diri saudara atas kemampuan yang dimiliki saudara, seperti itu. Iya Pak, Ya. setelah semua apa yang dibicarakan oleh Bapak, sekarang saya bisa yakin sih Pak atas kemampuan yang saya miliki untuk mencapai apa yang saya inginkan. Ya udah, alhamdulillah berarti Ya, alhamdulillah jika saudara sudah mempunyai feeling seperti itu, mempunyai pikiran seperti itu. Iya Pak, Alhamdulillah. Iya Pak, karena Ya. itu kan juga berkat Bapak sih, saya Ya. belum mempunyai pandangannya lebih luas daripada sebelumnya. Kalau sudah demikian, apakah masih ada yang ingin dibicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup sih Pak. Oke. Sekarang saya juga merasa lebih baik dan lega, kayak udah plong lah di Oke. hati saya, dan Ya udah. terbuka wawasan saya untuk berpendapat. Ya udah, alhamdulillah kalau seperti itu. Kalau begitu konseling ini bisa diakhiri sekarang seperti itu. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak atas Oke. saran-saran dari Bapak, nasihat dari Bapak yang telah diberikan kepada saya Pak. Mungkin Ya. saya akan mengucapkan terima kasih Pak Oke, atas sama-sama. nasihat saya, sehingga saya tidak merasa minder lagi Oke. dan menambah percaya diri saya. Ya, semoga Mas Aziz ke depannya, Mas Aziz Nur Rahman ini ke depannya bisa dibicarakan, yang kita bicarakan dari tadi ini bermanfaat ke depannya
yang akan menjadikan Mas Aziz ini sebuah pelajaran ke depannya juga, agar Mas Aziz ke depannya ini bisa melangkah lebih baik ke depannya, seperti Iya. itu. Ya udah Pak ya. Terima kasih. Saya izin mohon pamit dulu. Sekali lagi saya Oke. terima kasih Pak atas nasihat-nasihatnya. Jadi saya mungkin sudah percaya diri lah Pak. Oke, Ya alhamdulillah. udah. Oke, seperti Saya itu. izin pamit dulu ya Pak. Makasih ya Oke. Pak. Tunggu Mas. Jadi atas kebenaran melakukan praktek konseling keluarga ini, saya menulis ini yang dikasih bapaknya, atas nama konseling tersebut, atas nama Azir Nur Rahman. Dia memiliki berusia 20 tahun, laki-laki, seperti itu, dan ada tanda tangan Mas Aziz Nur Rahman juga. Jadi seperti ini Mas, apakah boleh saya mengupload video ini ke YouTube atau ke media lainnya seperti Google Drive atau Iya, apa? Apakah boleh saya mengupload video ini? Ya, Seperti boleh itu. Pak, boleh. Jadi konseling sudah menyetujui bahwa video ini akan diupload ke YouTube, ke media lain, itu tidak apa-apa. Jadi Iya, iya. sudah atas izin dari konseling sendiri, itu tidak apa-apa. Iya. Mungkin itu saja dari saya, Muhammad Fauzan selaku konselor, dan Mas Aziz Nur Rahman sebagai konseling. Klien. Kami ya sebagai klien seperti itu. Kita akan mengakhiri video kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.